Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa dengan izin Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di pertemuan ini di saat kita sedang melaksanakan saum Ramadan. Saum kita tidak menghalangi kita dari melakukan amal soleh, dan juga diantaranya amal soleh yang sangat mulia adalah mempelajari ilmu agama. Ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnu Jama'ah ya rahimahullah. Dan kita sekarang melanjutkan yang sedikit ya belum selesai dari poin ke-9 ya, tentang adab seorang alim terhadap dirinya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang agar seorang alim itu meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela ya, dan yang paling ditekankan akhlak tercela yang harus diwaspadai itu adalah hasad ya, dengki. Karena para ulama pun banyak yang tidak terbebas dari akhlak tercela ini. Dan juga sudah diterangkan tentang obat-obat apa saja yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit akhlak tercela ini. Ya, jadi kita sebagai seorang yang beriman tidak hanya sibuk dengan urusan fisik kita ya, mencari obat ketika fisik kita sakit ya, tetapi juga justru kita harus lebih mementingkan urusan batin kita ya, dan akhlak-akhlak tercela itu adalah penyakit yang harus diobati gitu ya. Nah, berikutnya ada akhlak-akhlak yang mulia ya, yang diridhoi, yang harus dimiliki oleh seorang yang alim ya. Wa minal akhlaqil mardiyati, dan di antara akhlak-akhlak yang diridhoi dawamut taubati, selalu ya terus-menerus bertobat. Jadi taubat itu jangan dikira hanya di awal saja ketika orang ingin tobat ya, setelah itu selesai tidak bertobat. Tidak, bertobat itu terus-menerus ya, karena dosa-dosa itu ya manusia tidak bisa terlepas ya. Begitu dalam kesehariannya ada saja ya kesilapan. Jadi bertobat terus-menerus ya, kembali kepada Allah, memohon ampun. Wal ikhlasu, dan ikhlas ya, ikhlas juga terus-menerus ya. Wal yakin ya, yakin. Wat taqwa ya, dan takwa. Takwa itu ya maknanya adalah takut ya, patuh ya kepada Allah. Wasabru ya, sabar. Waridho, ridho. Wal qanaah ya, qanaah. Wazuhdu, zuhud ya. Watawakul, tawakal kepada Allah. Watafwid, menyerahkan ya urusan kepada Allah. Wasalamatul batin ya, dan selamat batinnya, sehat batinnya ya, artinya dihilangkan dari akhlak-akhlak yang ada di dalam batin kita ya. Wa husnudzan ya, positive thinking ya, berprasangka baik. Wa tajawuz
Ya, tajawuz ini kalau kita perhatikan maknanya kalau dianggap sebagai satu akhlak mulia, ya tajawuz itu ini sesuai dengan hadis ya, yaitu orang yang punya piutang, jadi ada orang yang berhutang, ya. Nah, ketika orang yang berhutang kepada kita itu sedang kesulitan, ya maka kita harus bersikap tajawuz, ya artinya apa namanya tidak membebani orang tersebut, ya baik dengan mengikhlaskan seluruh hutang ataupun sebagian gitu ya. Itu maknanya tajawuz ya. Jadi bertoleransi ya, memberikan dispensasi kepada orang lain. Nah, kata Rasulullah di dalam hadis, siapa yang bertajawuz ya terhadap orang lain, maka Allah akan bertajawuz kepadanya. Ya, artinya Allah akan memaafkan, akan mengampuni dosa-dosa. Ya. Dan menghilangkan kesulitan kita seperti halnya kita menghilangkan kesulitan orang lain gitu ya. Meringankan ya bebannya. Wa husnul khuluq ya, baiknya akhlak, wa ru'yatul ihsan ya, melihat ihsan, memandang dengan ihsan, berbuat baik, berbuat yang terbaik, ihsan itu. Wa syukrul ni'mati ya, mensyukuri nikmat, wa syafaqa ala khalqillah, merasa belas kasihan kepada makhluk Allah, wal haya ya minallah, malu kepada Allah, wa minan nas, dan kepada manusia. Itu diantara akhlak-akhlak yang mesti kita perhatikan ya. Wa mahabbatullahi ta'ala hiyal khoslatul jami'ah, dan mencintai Allah, cinta kepada Allah itu adalah sifat yang komprehensif ya, yang mengumpulkan lima hasini sifat kuliha, untuk sifat-sifat yang baik seluruhnya ya. Wa innama tatahaqqaqu bimutaba'ati Rasuli sallallahu alaihi wasallam ya, dan cinta kepada Allah itu bisa terrealisasi hanya dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari semua sifat akhlak-akhlak yang baik itu terkumpul ya di dalam satu akhlak cinta kepada Allah. Karena kita melakukan itu semua ya dalam rangka ya cinta kepada Allah. Ya, lebih mendahulukan Allah ya, dan tentu juga sebagai konsekuensinya adalah kepada Rasulnya, cinta kepada Rasulnya ya, daripada yang lainnya ya, daripada hawa nafsu kita sendiri ya. Sebagaimana dalam Al-Quran ya, surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah ya, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, Allah mencintai kalian ya, dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Ya. Nah, itu yang ke-9 ya. Kemudian yang ke-10 al-ashir, dawamul hirsi 'alal izdiyad. Ya, mendawamkan, merutinkan ya, terus-menerus ya, bersungguh-sungguh untuk menambah ilmu. Ya, jadi seorang alim tidak merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Setinggi apapun ilmu ya seorang alim itu, maka terus selama dia masih hidup ya dia harus menambah ilmunya. Karena Rasulullah SAW itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk terus menerus memohon tambahan ilmu. Ya, seperti di dalam surat Toha ayat 114, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqta ilaika wahyuhu ya wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah bagiku ilmu. Ya.
bimulazamatil jiddi, ya dengan terus menerus bersungguh-sungguh, wal istihad, ya, dan ia sama berusaha dengan sungguh-sungguh, wal muwadzabati ala wadhaifil awradi, dan juga membiasakan terhadap wirid-wirid, ya, pekerjaan wirid, ya, minal ibadah, ya, atau kebiasaan berwirid, ya, dari ibadah, wal istighal, ya, dan juga menyibukkan diri, wal isghal, juga membuat kesibukan, ya. Yang di sini beliau merinci, ya, di antara aktivitas keilmuan yang senantiasa, ya, jangan sampai lepas dari seorang alim. Yang pertama qiraatan, ya, membaca. Ya, jadi kalau istighal itu sibuk dengan diri sendiri, kalau isghal berarti sibuk dengan yang lain, ya. Qiraatan, dia membaca, wa iqra'an, dan membacakan kepada yang lain. Wa mutola'atan, menelaah, ya, memutola'ah, ya, meneliti, jadi membaca dengan penelitian. Wa fikron, ya, berfikir. Wa ta'liqan, ya, memberikan komentar, ya, termasuk juga mensyarah, gitu, ya. Wa hifdzan, menghafal, wa tasnifan, ya, menulis karya, menyusun karya, wa bahsan, dan melakukan kajian ilmiah, ya, penelitian ilmiah. Ya, jadi memang seorang alim itu, ya, harus istiqomah di dalam keilmuannya, ya. Wala yudhi'u syai'an min awqati umurihi, dan janganlah dia menyia-nyiakan sedikit pun dari waktu-waktu umurnya, fi ghairi ma huwa bisadadihi minal ilmi, pada yang selain apa yang dia berada di jalannya, ya, atau apa yang sedang dia tempuh, gitu, ya. Jadi hendaklah seorang alim itu, ya, jangan menyia-nyiakan waktunya dengan sibuk pada hal yang tidak berkaitan dengan keilmuannya. Minal ilmi wal amal, itu di dalam ilmu dan amal, illa biqadri darurati, kecuali dengan ukuran darurat, ya, yang sangat mendesak, kebutuhan yang sangat mendesak. Min aklin, ya, berupa makan, wa au syurbin, atau minum, au naumin, atau tidur, au istirahatin limalalin, atau istirahat karena bosan, au adai haqqi zaujatin, atau menunaikan hak istri, ya, termasuk juga keluarga, ya, anak-anak, au zairin, atau yang berkunjung. Itu kalau ada yang berkunjung, kita harus menyambutnya, ya, melayaninya, ya. Au tahsili qutin, atau menghasilkan makanan, ya, kebutuhan pokok, ya, au ghairihi, dan yang lainnya. Mimma yuhtaju ilaihi, yang dibutuhkan, ya, au li alamin, atau karena suatu penyakit, ya, au ghairihi, atau yang lainnya. Mimma yata'adzaru ma'ahul istighal, ya, dari hal-hal yang memang menjadi terhalangnya suatu kesibukan, ya, di dalam ilmu ini, ya. Jadi selain pada hal-hal yang kebutuhannya mendesak seperti yang disebutkan tadi itu, maka seorang alim, ya, hendaklah waktunya itu, ya, hidupnya dia gunakan untuk sibuk di dalam ilmu dan pengamalannya, bagaimana mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dia capai tersebut.
Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ilmunya. Hal-hal yang hura-hura, yang tidak ada manfaat, gitu ya. Ini adalah adab seorang alim, seperti itu. Karena dia punya amanah besar terhadap ilmunya. Begitu. Ya, masa seorang ulama gitu ya hura-hura, ya, boya-boya, ada tempat-tempat hiburan gitu ya. Hanya untuk menghibur diri ya dengan hiburan-hiburan yang banyak kesia-siaan di dalamnya. Ya, justru bagi seorang alim yang sudah mencapai kepada derajat ketakwaan kepada Allah, kedekatan dengan Allah, justru hiburannya adalah bukan hal yang sia-sia. Justru mencari ilmu sendiri adalah termasuk menghibur dirinya. Ya, menjadi satu kesenangan di dalam dirinya. Jadi seorang alim atau seorang yang menuntut ilmu itu tidak mencapai derajat bahwa dia betul-betul menuntut ilmu ya sampai dia merasa senang ya ketika dia belajar itu. Para ulama itu ya ketika dia menghasilkan satu ilmu itu adalah satu kesenangan yang sangat luar biasa dalam diri mereka, satu kegembiraan ya. Jadi seperti inilah hiburannya ya, membaca Quran, mentadaburi Al-Quran gitu ya, atau pada hal-hal yang memang yang dihalalkan ya, dan juga merupakan yang menghiasi hidupnya ya, artinya misalnya dengan keluarga ya, dengan istri, dengan anaknya, itu adalah satu hiburan gitu ya. Ya. Auli alamin, atau karena suatu penyakit ya, ketika sakit ya tentu tidak memaksakan diri ya, au ghairihi sudah ya tadi ya, au ghairihi mimma yata'adzaru ma'ul istighal fa inna baqiyata umuril mu'min, karena sesungguhnya sisa umur seorang mukmin itu laki matalahu, tidak ada nilainya, wa man istawa yaumahu fahuwa maghbun ya, siapa yang dua harinya itu sama saja, antara hari esok dengan hari sekarang itu sama saja, maka dia adalah orang yang tertipu. Begitu. Ya. Wa kana ba'duhum la yatrukul istighala li'urudi maradin khafifin. Dan keadaan sebagian mereka para ulama itu tidak meninggalkan kesibukan di dalam ilmu. Ya, dengan penyakit ya yang ringan. Dengan ditimpanya penyakit yang ringan. Ya, au alamin latif ya, atau penyakit yang sederhana ya, yang kecil. Balkana yastashfi bil ilmi, bahkan mereka itu mencari kesembuhan dengan ilmu itu ya, karena ilmu itu adalah sudah menjadi satu kecintaan di dalam dirinya, satu kesenangan ya. Justru dengan dia sibuk dengan ilmu itu ya, itu bisa menambah kesembuhan pada dirinya ya. Yastashfi bil ilmi, memohon kesembuhan dengan ilmu. Ya, wa yastagilu biqadril imkani kama qila, dan dia sibuk sesuai dengan kemampuan yang mungkin ya dia mampu, dengan kemungkinan yang dia mampu ya, sebagaimana dikatakan idza dalam syair, tapi tidak diketahui ini siapa yang mengatakannya. Dan tidak penting siapa yang mengatakan, yang penting isi perkataan dari syair ini. Idza maridna tadawaina bidzikrikum wa natruku dzikra ahyanan fanantakisu. Ya, apabila kami sakit, kami ya berobat ya dengan mengingat kalian, atau dengan memberi peringatan kepada kalian. Ya, artinya mengingat di sini maksudnya mengajarkan ilmu ya.
gitu, mengingat-ingat, bermudzakarah dengan ilmu, ya, wa natruku dzikra, dan kami meninggalkan mengingat ilmu ini. Kadang-kadang justru malah fanantakisu, ya, kita menjadi apa namanya justru malah terbalik keadaannya, ya, fanantakisu itu, ya, artinya justru merasa diri menjadi tidak enak, ya, ketika kita terlepas dari ilmu itu. Jadi kalau orang itu sudah merasa cinta, ya, senang dengan ilmu, itu tidak akan lepas. Ya, banyak sekali kisah-kisah para ulama yang mereka itu terus-menerus, ya, dalam kondisi sakit. Salah satunya misalnya kisah yang terkenal, ya, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau itu kalau sakit tetap tidak lepas dari kesibukan dengan ilmunya, ya, dengan beliau membaca, menelaah, ya. Ketika beliau merasa kuat untuk melakukan itu, membaca, menelaah, ya, beliau baca buku, ya. Ketika beliau tidak kuat lagi, maka beliau letakkan di sisi kepalanya, ya, ketika sakit itu, sampai kemudian dokter itu menegurnya, ini bisa memperlambat kesembuhanmu. Ya, lalu kata Ibnu Taimiyah, ya, kepada dokter itu, wahai dokter, ya, bukankah kalau orang itu merasa hatinya gembira, merasa senang, ya, itu bukankah akan membantu penyembuhannya? Ya, lalu kata dokter, iya, begitu. Nah, kata Ibnu Taimiyah, fa inna nafsi tusarru bil ilmi. Ya, sesungguhnya jiwaku ini, ya, merasa gembira dengan ilmu. Ya, jadi tidak bisa terlepas, ya, dengan keilmuan itu, ya. Ya. Contoh lain misalnya Ibnu Rushd, ya, Al-Qurtubi, penulis kitab Bidayatul Mujtahid. Beliau mengatakan dalam kesehariannya itu terus-menerus, ya, tidak terlepas dari kesibukan dengan ilmu itu. Ya, kecuali hanya 2 hari saja, kata beliau itu. Kecuali hanya 2 hari saja, ya, itu 2 malam. Yang pertama malam pengantinnya, ya, dengan istrinya. Dan yang kedua adalah malam ketika wafatnya ayahnya. Ya, jadi para ulama itu sangat luar biasa, bahkan sampai mereka tidak sempat menikah. Ibnu Taimiyah itu tidak sempat menikah. Kemudian Imam Nawawi dan para ulama-ulama besar yang lainnya yang meninggalkan warisan ilmu yang sangat luar biasa bagi kita, ya, ternyata perjuangan mereka sangat luar biasa, ya. Wa dzalika li anna darajatal ilmi darajatu wirasatil anbiya. Hal itu karena derajat ilmu itu adalah derajatnya warisan para nabi. Ya, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, ya, ahli warisnya para nabi. Wala tunalul ma'ali illa bisyikil anfus. Ya, dan derajat yang tinggi itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan jiwa yang merasa sulit, ya, dan kesulitan jiwa. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, ya, hadis nomor 612, hadis awqatis shalah, waktu-waktu salat. An Yahya ibni Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir, qala, ya. Dan ini juga ada sedikit kesan yang saya dapatkan, ya, dari kata-kata ini, la yustata'ul ilmu illa birohatil la yustata'ul ilmu birohatil jismi. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan kenyamanan jasad. Ya kan? Jadi kalau jasad kita dimanjakan, dinyamankan, ya. Ya, justru ini tidak sesuai dengan tradisi orang di dalam mendapatkan ilmu. Ilmu itu didapatkan dengan kesusahan, dengan kelelahan. Ya, jadi kalau ada seorang pelajar yang terlalu dimanjakan dengan fasilitas yang mewah, ya, itu sebetulnya dia tidak belajar. Belajar itu, ya, harus ada
kesulitan yang dilalui, gitu ya. Hadis ini saya begitu ingat ya, ada kesan tersendiri ketika saya mengikuti majelis riwayat Sahih Muslim ini ya, pada salah satu syekh ya dari Madinah. Dan memang sangat luar biasa ya majelis sama itu, dalam sehari ada 3 majelis dalam waktu yang lama gitu ya. Ada satu kelelahan ya, duduk dalam waktu yang sangat lama ya, lalu kemudian sampai kepada hadis ini. Ya, itu ada satu kesan tersendiri yang saya dapatkan ya ketika mengikuti majelis riwayat Sahih Muslim. Ya, wa fil hadis, dan di dalam hadis dikatakan khuffatil jannatu bil makari. Surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa kamakil, sebagaimana dikatakan. Nah, ini perkataannya Abu Thaib ya Al-Mutanabbi, seorang ahli syair ya. Wala budda duna syahdi min ibarin nahli. Ya. Ya, dan mesti untuk mendapatkan madu. Syahdi di sini maksudnya adalah untuk mendapatkan madu. Ya, min ibarin ahli, harus tersengat ya oleh sengatan lebah. Jadi orang yang bisa mendapatkan madu manis, yang manis itu, yang sangat bermanfaat itu ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan ya fihi syifaa'ul linnas ya, madu itu ya. Ternyata untuk mendapatkannya mesti terkena sengatan lebah ya. Gitu. Sebenarnya ini sebelumnya itu baitnya itu sangat bagus. Idza kanan apa itu saya lupa. Idza kanatin nufusu kibaron gitu ya. Sebelumnya itu apabila jiwa itu besar, ya cita-cita itu besar, ya maka hal-hal yang besar, rintangan yang besar itu akan terasa ringan, akan terasa enteng gitu ya. Ya kalau kita punya cita-cita yang besar, ya jiwa yang besar. Ya, dan ini juga sesuai dengan yang ketentuan ataupun satu hukum yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita berkenaan dengan menuntut ilmu ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana di dalam menuntut ilmu itu ya, di dalam kisah Nabi Musa ya dengan Nabi Khidir. Ya, ini adalah satu model bagaimana di dalam mencari ilmu. Ya, di surat Al-Kahfi itu semua di situ memuat adab ya, syarat-syarat bagaimana seorang mendapatkan ilmu. Di antaranya adalah ya, orang yang menuntut ilmu itu ya harus sampai kepada kelelahan, bahkan kelaparan. Ya, yaitu dari perkataannya Nabi Musa alaihissalam ketika akan mendatangi Nabi Khidir. Beliau berkata kepada pemudanya yang mengikuti beliau, itu Yusha bin Nun, yang kemudian nanti juga akan menjadi nabi ya. Nabi Musa mengatakan, wa id qala Musa li fatahu dan seterusnya, itu ada kata-kata atina godana ya, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Berikan kepada kami ya makan siang kami ya, kata Nabi Musa, sungguh lakina min safarina hadza, dengan safar kita ini telah menemukan nasoba, rasa letih, rasa lelah ya, lapar gitu ya. Sehingga salah satu syarat ya, saya pernah membahasnya, 7 syarat ya, para ulama menyebut 7 syarat meraih ilmu itu, salah satunya adalah rasa lapar gitu ya. Adanya rasa lapar. Makanya ketika saum ini sebetulnya adalah sangat efektif ya, sangat istimewa kita untuk mencari ilmu, menambah ilmu. Kenapa? Ketika seorang sedang saum itu kan ruhiyahnya sedang hidup. Ya, ilmu itu akan mudah masuk. Begitu ya. Sehingga para ulama itu dulu mereka ya banyak melakukan saum di dalam menuntut ilmu.
Ya, bahkan banyak makan itu bisa membuat bodoh. Gitu. Sampai ada perkataan ulama ya, siapa ya, Imam Syafi'i kalau tidak salah, aku tidak melihat orang yang gendut itu yang berakal ya, kecuali Abu Yusuf, kata beliau. Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah ya rahimahullah. Bahkan para ulama mengatakan al-bitnatu tuzhibul fitnah. Bitnah itu gemuknya badan, ya itu artinya banyak makan, itu bisa menghilangkan fitnah pakai to ya, kecerdasan, bisa menghilangkan kecerdasan, banyak makan itu. Ya. Wa kamakila, sebagaimana jadi katakan, la tahsabil majda tamron anta akiluhu. Ya, jangan kamu mengira kemuliaan itu bagaikan kurma yang kamu makan begitu saja. La tablugul majda hatta talaqas sabra. Ya. Dan kamu tidak mencapai kemuliaan sampai kamu ya menjilat kesabaran. Ya, jadi harus melewati ya satu kesabaran ya, berbagai rintangan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hakun ala thalabatil ilmi, ini beliau Imam Syafi'i ini mengatakannya di dalam kitab Ar-Risalah ya, tentang usul fikih. Di dalam mukadimahnya ya, beliau mengatakan merupakan kewajiban bagi seorang penuntut ilmu ya, bulughu ghayati juhdihim, sampai kepada puncak kesungguhan mereka, fil istiktsar min ilmihi, ya untuk memperbanyak ilmunya, wasabru ala kulli aridin, dan bersabar terhadap berbagai rintangan, duna tolabihi, yang menghalangi pencariannya, dalam proses pencariannya. Wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala, dan mengikhlaskan niat ya untuk Allah, fi idraki ilmihi, ya untuk mendapatkan ilmunya, nassan wastinbaton, baik secara nas, secara tersurat ya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di dalam dalil, wastinbaton, ataupun secara istinbat ya, yang diambil petunjuknya secara tersirat. Waragbah, dan berharap ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, fil awni alaih, ya untuk memberikan pertolongan kepadanya. Wa qala Rabi itu muridnya Imam Syafi'i, Rabi bin Ibnu Sulaiman ya, yang meriwayatkan kitab-kitab beliau ya. Rabi ibnu Sulaiman ya berkata, alam ara Syafi'i, ya aku tidak melihat Imam Syafi'i rahimahullah akilan binaharin, makan di siang hari, wala naiman bilailin, ya, dan tidur di malam hari, listighalihi bitasnif, karena beliau sibuk untuk terus menulis karya ya. Tapi bukan berarti tidak pernah makan ya. Artinya Rabi bin Sulaiman itu setiap melihat Imam Syafi'i, dia sedang sibuk dengan ilmu, sedang Imam Syafi'i itu sangat luar biasa ya, akal yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak layak juga kita menyepelekan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ya. Begitu. Dan tidak sedikit ya di antara kita ya meremehkan gitu ya, ini tidak ada dalil dan sebagainya. Ya, itu adalah mustahil bagi para ulama-ulama besar ya setingkat Imam Syafi'i berbicara ya dalam masalah agama tanpa dalil, karena itu dosa besar ya, dosa setelah syirik. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dosa mengada-adakan sesuatu atas nama Allah, berbicara atas nama agama Allah tanpa ilmu, ini dosa besar setelah syirik. Jadi tidak mungkin Imam Syafi'i berbicara di dalam ijtihad, karena ini istinbat itu adalah ijtihad. Pasti beliau itu ada proses di dalam mengambil petunjuk dari dalil-dalil. Karena kata beliau di dalam Ar-Risalah itu, beliau mengatakan ya, ma tanzilun nazilatun min abna'i dinillahi ya illa wa fi kitabillahi sabilu ala alal huda fiha ya, au kama qala ya. Ini
Jadi kata Imam Syafi'i, tidak ada satu kasus, satu kejadian ya yang terjadi yang menimpa pemeluk agama Allah ini, kecuali di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah itu ada petunjuk yang memberikan solusi kepadanya. Ya, menunjukkan kesempurnaan dari wahyu Allah itu yang bisa menjawab berbagai permasalahan. Hanya yang bisa menyingkapnya itu adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah, diantaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau itu di malam hari sampai beberapa kali tidur bangun lagi. Kenapa? Karena akan berpikir, memikirkan ilmu ya, gitu, menghasilkan istinbat kesimpulan ya. Karena para ulama-ulama besar itu dari satu hadis bisa melahirkan sangat banyak sekali petunjuk. Ya. Misalnya beliau mengatakan salah satu hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW itu merasa iba ya terhadap seorang anak kecil namanya Abu Umair ya. Kata Rasulullah, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Jadi Abu Umair nih seorang anak kecil yang menangis karena burungnya itu mati, namanya Nughair. Kata Rasulullah, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Maksudnya burungnya yang mati itu. Ya, Rasul merasa iba kepada seorang anak kecil. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dari satu hadis ini saya mendapatkan kesimpulan, kalau tidak salah sampai 70 kesimpulan. Ya, begitu. Jadi kalau kita ingin mengetahui ilmunya Imam Syafi'i, ya mari kita kenali siapa itu Imam Syafi'i, bagaimana karya-karyanya. Ya, kita tidak akan bisa paham ya, kita kalau baca kitabnya Imam Syafi'i, misalnya Risalah dalam ushul fikih, Al-Um dalam fikih, itu berat ya, karena ilmunya sangat luar biasa pemahamannya. Ya, jadi kesibukan ya para ulama sangat luar biasa ya di dalam ilmu ya. Wa ma'adzalika, dan bersamaan dengan hal itu, fala yuhammilu nafsahu fawqa taqatihi, mereka tidak membebani ya dirinya lebih daripada kemampuannya, kaila tas'am wa tamallu, agar jiwa itu tidak merasa bosan dengan ilmu itu. Farubbama nafarat nafratan, ya barangkali dia akan menghindar, lari dari ilmu, la yumkinuhu tadarukahu, tidak mungkin bisa kemudian menyusulnya, bisa kembali meraih ilmu ya. Bal yakunu amru fi dzalika qasdan, ya, tetapi urusan mereka dalam hal itu pertengahan. Jadi dalam arti ketika sudah terlalu lelah ya, sudah ini, tentu mereka tidak memaksakan diri ya, ada saatnya untuk istirahat ya, karena Rasulullah SAW sendiri kan di dalam hadis Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilmi sebagaimana disebutkan oleh para sahabat bahwa Rasul itu karena yatakhawwalu al-mau'idah ya makhafatas sa'ama. Jadi Rasul itu di dalam memberikan nasihat ya, di dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabat ya, itu kan disulang-seling, tidak tiap hari ya. Kenapa? Kata Rasulullah, karena khawatir bosan, makhafatas sa'ama, karena jiwa itu ya ada rasa bosannya ya. Maka dalam hadis lain misalnya saatan gitu ya, hendaklah kita memberikan rehat ya kepada jiwa itu waktu demi waktu gitu ya. Ada waktu istirahatnya. Ya, wa kullu insan absaru bi nafsihi, setiap orang itu lebih tahu terhadap dirinya, lebih paham, lebih ngerti bagaimana batas kemampuan dirinya. Dan memang kalau orang belum terbiasa, baru sedikit udah lelah, baru sedikit udah bosan gitu ya. Yang nggak biasa baca Quran, baru berapa ayat sudah ngantuk, sudah capek gitu ya. Qurannya masih terbuka, matanya udah tertutup gitu ya. Jadi
Kalau belum makanya sedikit-sedikit dilatih. Ya, kalau ketika orang sudah merasa nikmat ya, misalnya dengan Quran, dengan ilmu, ya itu ada satu kenikmatan yang sangat luar biasa ya. Yang tidak bisa disamakan dengan kenikmatan fisik. Jadi orang bisa nikmat dengan ilmu, nikmat dengan ibadah, nikmat dengan Quran itu adalah kenikmatan batin. Kenikmatan batin itu tidak terhingga. Berbeda dengan kenikmatan fisik. Orang makan satu piring kenyang. Iya, kita lagi saum kan ininya aja kadang ambisi ingin pas buka itu segala rupanya dikumpulkan gitu ya. Tapi pas makan baru sedikit udah kenyang sebenarnya. Iya kan? Baru sepiring udah kenyang. Kalau dipaksakan justru tidak enak. Tapi kalau kenikmatan batin itu tidak ada batasnya. Ketika orang merasa nikmat dengan sholat, dengan Quran, dengan ilmu, tidak akan pernah merasa kenyang. Semakin terus ditambah semakin nikmat. Itulah bedanya kenikmatan batin daripada kenikmatan fisik. Ya. Nah, itu poin yang ke-10 ya. Udah hampir jam 5. Barangkali sedikit-sedikit saja yang penting kita bisa menghayati ya adab-adab ini ya di dalam peran kita ya di dalam menuntut ilmu ya agar timbul semangat ya untuk terus ya menambah ilmu, tidak ada batas ya waktu dan usia ya. Ya, jadi itu poin yang ke-10 ya. Berikutnya mungkin kita buka sesi ya tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Fadal ya. Man yuridu su'al falyatafaddal. Fadal. Ustaz. Siapa? Pak Hafik? Ya. Ini mau nanya apa nih, Ustaz? Hadis tadi, Ustaz. Iya. Ya Aba Umair ma fa'alan nughair tadi, Ustaz. Iya, ya. Ini sebelum apa Ustaz? Anda nih termasuk suka melihara burung, Ustaz. Oh, gitu. Jadi kadang-kadang sering teman gitu kan, wah ini nyiksa binatang, bilang menghalangi kebebasan. Kira-kira hadis ini ada kaitannya dengan bolehnya melihara burung gitu, Ustaz? Boleh, Pak ya, boleh. Kaitannya ada ya. Justru di situ kan Rasulullah tidak menegur ya, tidak ini kalau yang yang sepengetahuan saya. Selama memang diberikan hak-haknya, makannya ya, itu minumnya itu boleh aja gitu ya. Itu kan kisahnya seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara mengurung seekor kucing. Itu bukan karena mengurungnya, tetapi karena memang tidak diberi makan. Tidak diberi makan, tidak beri minum sampai dia mati. Ya kan? Tapi kalau misalnya dikurung tapi kemudian diberi makan, ya kan? Diberi minum, kebutuhannya dipenuhi, saya kira itu boleh-boleh saja. Ya, yang lain. Silakan kalau ada yang bertanya.
Kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit ya sampai jam 5 insyaallah. Ya, yang ke-11 ya al-hadi asyar. Alla yastankifa an yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu ya. Seorang alim juga ya jangan terhalang untuk mendapatkan faidah ya terhadap apa yang belum dia ketahui dari orang yang berada di bawahnya. Mansiban baik itu dari segi kedudukan, atau nasaban dari segi nasab, atau sinan ataupun dari segi usia. Bal yakunu harisan alal faidah. Tapi dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan faidah itu kanat dimanapun itu berada. Wal hikmatu dalatul mu'min, karena hikmah itu adalah suatu yang hilang, barang hilang orang yang beriman. Ya yaltaqituha itu wajadah, dia akan mengambilnya dimanapun dia mendapatkannya. Ya, jadi hikmah itu seperti barang yang hilang dimanapun dia temukan, siapapun yang menemukannya dia ambil gitu. Tidak peduli dari siapa. Ya, jadi seorang alim harus tawadu, ya harus bisa menerima kebaikan dari siapapun. Ya, karena ciri orang sombong kan dia menolak kebenaran. Ya, karena melihat orangnya, misalnya orangnya itu lebih rendah daripada dia, ya tidak mau dia mendengar itu ya. Nasihatnya, mengambil ilmunya, melihat orangnya gitu ya. Padahal kita mesti melihat apa yang dia bicarakannya. Ya, jadi seorang alim jangan merasa gengsi. Ya, jangan merasa gengsi untuk mendapatkan faidah, ya baik itu ilmu, baik itu hikmah, ya pelajaran dari misalnya pengalaman atau apapun yang bermanfaat dari siapapun, termasuk dari yang lebih rendah dari dia, dari muridnya misalnya seorang guru ya bisa dia mendapatkan faedah dari muridnya. Ya. Begitu. Qala Sa'id bin Jubair berkata, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam. Seseorang itu masih tetap dia itu sebagai orang berilmu selama dia belajar. Kalau berhenti belajar, ya selesai dia menjadi orang berilmu. Ya, fa idza taraka ta'allum, kalau dia meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad istagna, dan dia mengira bahwa dia sudah merasa cukup, waqtafa bima indahu, dan merasa cukup dengan apa yang dia miliki, fahuwa ajhalu ma yakun. Dia adalah orang yang paling bodoh. Ya, istagna ini kan kesombongan, ya itu diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq. Surah Al-Alaq ya turun pertama kali ya ayat 1 sampai 5 itu kan adalah perintah untuk menuntut ilmu. Membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Nah, di ayat berikutnya yaitu menjelaskan orang yang terhalang dari ilmu ini. Ya, itu mengkisahkan tentang Abu Jahal ya yang tidak mau menerima dari Rasulullah SAW, menerima kebenaran. Dianggapnya adalah anak baru kemarin gitu ya. Masih berada di bawah dia, sehingga dia kan ketika dinasihati, ditegur oleh Nabi Muhammad, dia menampilkan kesombongannya. Ya, kata dia kan saya ini adalah orang yang banyak pengikutnya. Ya, saya akan panggil gitu ya pengikutnya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq itu kan faliyad unadiyah ya sanad uzzabaniyah ya silakan dia panggil kelompok dia merasa banyak pengikut dan sebagainya, kami akan panggil saja satu malaikat zabaniyah untuk menghadapi dia. Sampai ketika Abu Jahal itu ingin mendekat kepada Rasul, itu langsung terpental ya karena seperti ada parit api di situ, panas yang dirasakan oleh Abu Jahal. Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat orang yang terhalang dari ilmu ini, ar-ra'ahu stagna. Kalla innal insana la yatgha. Ya, sekali-kali tidak bisa belajar terhadap ilmu ini. Ya, dia melampaui batas, ya.
Stagna, karena melihat dirinya serba cukup. Artinya dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ia tidak mau menerima ilmu dari. Nah, orang alim itu dia bisa mengambil ilmu dari mana saja. Karena ilmu ini tidak mengantarkan seorang kepada kesombongan, justru mengantarkan kepada sikap tawadu. Gitu ya. Kemudian ansyada ba'dul Arab, sebagian orang Arab bersenandung, walaisal ama tulus soal, orang buta itu bukanlah orang yang banyak bertanya, selalu bertanya, wa innama tamamul ama tulus sukut anil jahli. Ya, sungguhnya orang yang buta itu hanyalah orang yang banyak diam dari kebodohan. Udah tahu dia bodoh tapi diam. Ya, tidak mau belajar, tidak mau mendapatkan ilmu. Jadi hati-hati penyakit senioritas, merasa lebih senior gitu ya dalam usia, dalam ya itu akan menghalangi orang dari mendapatkan ilmu. Gitu ya. Ya. Jadi gitu ya. Wa kana jama'atun minas salaf yastafiduna min talabatihim, dan sekelompok dari salafus saleh mereka mengambil manfaat dari murid-murid mereka, malaisa indahum, yang tidak ada pada diri mereka. Qala al-Humaidi, Imam Humaidi berkata, wa huwa tilmidzu Syafi'i, ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Ya, sahibtu Syafi'i min Makkah ila Misr, aku menemani Imam Syafi'i dari Mekah ke Mesir. Fakuntu astafidu minhul masail. Aku mendapatkan faidah dari Imam Syafi'i itu masail, permasalahan-masalah, maksudnya fikih. Masail itu maksudnya permasalahan fikih. Karena ketajaman akal Imam Syafi'i itu menjadi rujukan dalam ilmu fikih. Wa kana yastafidu minil hadis. Dan Imam Syafi'i juga mengambil faidah dari Al-Humaidi ini, Abdullah bin Zubair ya, Al-Humaidi, dan ini juga muridnya Imam Bukhari ya, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Dan dia muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tidak merasa gengsi untuk mendapatkan faedah ilmu dari muridnya Al-Humaidi, yaitu hadis. Ya, lebih banyak penguasaan hadisnya. Begitu. Ya, Imam Bukhari juga murid dari Al-Humaidi ini. Nah, Al-Humaidi ini adalah hadis yang paling pertama ya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, itu hadis tentang innamal a'malu binniyat. Ya, gitu. Itu kan dari Al-Humaidi ya. Wa qala Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, qala lana Syafi'i, Imam Syafi'i berkata kepada kami, antum a'lamu bil hadis minni, kalian lebih tahu terhadap hadis daripadaku. Fa idza sahha indakumul hadis faqulu lana hatta akhudha bihi. Ya, maka apabila pada diri kalian itu ada hadis yang sahih, maka katakan kepada kami hingga aku bisa mengambilnya. Begitu ya. Wa sahha riwayat jama'ati minas sahabah anit tabi'in, dan juga sahih riwayat sekelompok sahabat dari tabi'in. Bahkan ini menjadi satu pembahasan tersendiri dalam ilmu hadis. Jadi orang yang lebih atas atau disebutnya itu riwayatul akabir anil asagir ya. Jadi riwayat yang lebih senior dari juniornya, dari guru dari muridnya. Termasuk juga ini diantara yang ditulis oleh para ulama, satu karya khusus, dan di dalamnya juga memuat ada sedikit sahabat yang meriwayatkan dari tabi'in. Kan sebaliknya, kan tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Gitu ya, tidak menutup kemungkinan para ulama itu. Wa ablagu min dzalika kulli, dan lebih lebih kuat lagi dari hal itu semua, qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay, bahkan Rasulullah sendiri memberikan contoh
Ya, wa qala amaranillahu an aqra'a ya 'alaika lam yakunil ladzina kafaru qalu min fawaidi an la yamna al fadilu min al ahdi anil mafdul. Ya. Gitu. Jadi qiraatu Rasulullah SAW ala Ubay. Ya, Rasulullah SAW membacakan kepada Ubay. Ya, Ubay bin Ka'ab. Ya, lam yakunil ladzina kafaru qalu, mereka mengatakan di antara faidahnya adalah agar orang yang lebih tinggi derajatnya jangan terhalang untuk mendapatkan faidah dari orang yang lebih rendah, anil mafdul. Ya, dalam arti kalau yang lebih jelas sebetulnya adalah ketika Rasulullah SAW meminta untuk dibacakan ya oleh para sahabat itu. Ya, sampai misalnya siapa? Ibnu Mas'ud ya kalau tidak salah. Dia heran ketika Rasul meminta untuk membacakan ayat kepada beliau itu. Kata Ibnu Mas'ud, bukankah Al-Quran itu turun kepadamu? Gitu ya. Nah, kata Rasulullah, aku ingin mendengar dari selainku. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan agar bisa mendapat faidah dari para sahabat, dan dalam kehidupan beliau itu dengan para sahabat, beliau itu kan selalu bermusyawarah, wasyawirhum fil amri. Musyawarah itu artinya kan meminta pendapat, pandangan gitu ya. Ya, ini adalah sikap ya, seorang ahli ilmu ya, seorang alim ya, seperti itu ya. Wah, sekalian ya, alhamdulillah kita sudah sampai jam 5 ya. Mudah-mudahan sore ini menjelang berbuka kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari ya pada kesempatan kali ini. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Ya, syukran ala ihtimamikum wa hudurikum fi hadal majlis ya. Barakallahu lakum jami'an. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.